Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada minggu-minggu yang terdahulu kita telah mempelajari tentang pembagian kalimat di dalam bahasa Arab, yakni ada 3. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, dan ada yang namanya huruf. Dan telah pula kita pelajari yakni pengertian daripada fa'il, yaitu isim yang jatuh atau berada sesudah kata kerja atau fi'il, dan dia yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu disebut fa'il. Hukumnya pun harus pakai baris dhammah atau marfu. Sekarang kita mempelajari pelajaran seterusnya, yakni materi nomor 3. Setiap isim yang dikenai pekerjaan fa'il atau dengan kata lain dikerjakan oleh fa'il namanya maf'ul bih. Hukumnya harus pakai fathah atau mansub. Contohnya yafhamu Muhammadun ad-darsa. Ad-darsa itu digaris, itu adalah kedudukannya maf'ul bih. Yahmilu Aliyun al-kitaba. Nah, al-kitaba itu maf'ul bih. Yafhamu Muhammadun ad-darsa, memaham oleh Muhammad akan pelajaran. Yahmilu, membawa Aliyun oleh Ali al-kitaba, akan kitab. Nah, itu maf'ul bih. Harakatnya harakat fathah. Akalal waladu al-khubza, makan oleh anak akan rote. Rote al-khubza itu maf'ul bih dan barisnya baris fathah. Yashrabur rajulu al-ma'a, minum oleh anak laki-laki al-ma'a, akan air. Al-ma'a itu kedudukannya maf'ul bih dan harakatnya harakat baris fathah. Ini maf'ul bih itu artinya atau pengertiannya adalah setiap isim yang dikenai pekerjaan fa'il atau dengan kata lain dikerjakan oleh fa'il. Maksudnya isim yang dikenai pekerjaan, atau istilah lainnya itu disebut objek. Setiap maf'ul bih itu hukumnya adalah baris fathah atau mansub. Nah, jadi maf'ul bih itu harakatnya fathah seperti contoh terdahulu. Nah, coba kita lihat lagi contohnya. Yang tadi yafhamu Muhammadun ad-darsa. Nah, yafhamu itu artinya memaham. Muhammadun oleh Muhammad, ad-darsa akan pelajaran. Nah, memaham itu ada sebuah pekerjaan. Maka yafhamu itu disebut kedudukannya adalah fa'il. Muhammadun itu adalah yang melakukannya, atau Muhammadun itu terletak sesudah fa'il, maka disebut fa'il. Jadi Muhammadun itu letak kalimatnya setelah fa'il dan Muhammadun itu adalah orang yang memahami. Maka disebut fa'il. Jadi fa'il itu maksudnya orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan dan orang itu terletak setelah fa'il kalimatnya. Maka disebut kedudukannya fa'il. Ad-darsa itu maf'ul bih. Harakatnya baris fathah dan ad-darsa itu yang dikenai pekerjaan. Ad-darsa itu yang dipahami oleh Muhammad. Memaham oleh Muhammad akan pelajaran. Nah, jadi pelajaran itu dipahami oleh Muhammad, maka disebut maf'ul bih. Tapi apabila ad-darsa ditulis tanpa alif lam, maka ditambah tanwin. Yafhamu Muhammadun darsan. Nah, itu boleh juga. Contoh kedua, coba perhatikan lagi. Yahmilu Aliyun al-kitaba. Yahmilu, membawa Aliyun oleh Ali
al-kitaba akan kitab. Yahmilu artinya membawa, berarti itu kedudukannya adalah fi'il karena itu sebuah pekerjaan, membawa. Aliyun oleh Ali. Ali kalimatnya terletak setelah fi'il dan Ali yang melakukan pekerjaan itu. Maka aliyun kedudukannya adalah fa'il, membawa oleh Ali. Nah, berarti Ali yang lagi membawa. Al-kitaba akan kitab. Al-kitaba itu dikenai pekerjaan. Jadi apa yang dibawa Ali? Jawabnya kitab. Nah, berarti kitab itu maf'ul bih. Membawa itu sebuah pekerjaan. Aliyun itu orang yang membawanya, yang melakukan pekerjaan tadi. Al-kitaba itu yang dikenai atau yang dibawa. Jadi maf'ul bih. Misal kada alif lam, maka dibaca kitaban. Yahmilu aliyun kitaban. Contoh ketiga yang saya contohkan yang fi'ilnya muannas untuk perempuan. Akalat Aisyatu al-khubza. Akalat makan, Aisyatu oleh Aisyah, al-khubza akan roti. Makan itu sebuah pekerjaan, maka kedudukannya disebut fa'il. Aisyatu itu adalah orang yang makan, orang yang melakukan makan. Dan Aisyatu terletak setelah fi'il, maka kedudukannya adalah fa'il. Al-khubza itu adalah yang dimakan oleh Aisyah, maka al-khubza itu disebut maf'ulun bih, harokatnya adalah fathah. Khubzan pakai tanwin apabila tidak pakai alif lam. Jadi secara ringkas maf'ul bih tadi isim yang dikenai pekerjaan. Maksudnya yang dikenai pekerjaan itu adalah misal makan berarti yang kena makan, yaitu khubza arti. Misal membawa berarti yang dibawa, itu adalah kitab. Misal memaham berarti yang dipahami itu adalah pelajaran. Maka ad-darsa, al-kitaba, al-khubza itu disebut maf'ulun bih. Atau dalam istilah lain, fi'il itu bisa disebut dengan predikat. Sedangkan fa'il itu disebut dengan subjek. Adapun maf'ul bih itu disebut dengan objek. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz jelaskan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.